kesenangan yang semu, kesenangan di luar itu cuma sesaat itu, tetapi pas pulang rumah ada aja masalah demi masalah akan muncul. Tapi bila kita berdiam diri dalam hadirat Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita minta ketenangan Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya dan saudara, pasti ketenangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita merasa tenang apapun yang engkau hadapi dan engkau rasakan. Karena hari-hari saat ini firman berkata semakin jahat. Bahkan saya melihat sekitar kita, orang tidak memusingkan orang lain, bahkan saudara, keluarga. Tetapi Tuhan yang sanggup mengubah hidupmu, Tuhan yang sanggup memulihkan hidupmu, Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan dalam hidup. Marilah kepada Tuhan, kata Tuhan. Berserah kepada Tuhan, kata Tuhan hari ini. Tetap percaya walaupun kepercayaanmu belum nyata sampai saat ini, walaupun doa-doamu belum Tuhan jawab sampai saat ini, percayalah sampai kepercayaanmu itu terjadi dalam hidupmu. Kami juga keluarga saudara, tetap percaya kasih Tuhan. Apapun yang kami alami, saya kadang-kadang 14 ayat 1 dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. 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 Saya bacakanlah satu kali lagi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini kepadaku Tuhan juga. Di sini dengan perikop di rumah Bapa. Banyak sekarang orang-orang, bahkan baik hamba Tuhan maupun orang-orang di sekitar kita, banyak ditimbulkan dengan kegelisahan hati. Karena apa saudara? Banyak kegelisahan karena dengan adanya, saya suka melihat orang-orang kadang-kadang bilang asam lambung. Ke kiri bilang saya sakit asam lambung. Tak bisa. Banyak pemikiran, apalagi COVID sekarang ini, banyak timbul kegelisahan hati setiap umat kita percaya kepada Tuhan, baik tidak percaya maupun percaya. Banyak kegelisahan yang ada dalam setiap hidup saya dan saudara. Hari-hari ini Tuhan berkata buat kita semua, biarlah tetap kita percaya kepada Tuhan. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan beda. Bagaimana kalau kita gelisah dengan kegelisahan hati kita hanya curahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya merasa saya tidak enak, saya kurang nyaman, saya kurang begini. Kita curahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bukan anak-anak Tuhan, kadang-kadang kegelisahan hati mereka melakukan dengan hidup berfoya-foya. Seringkali mereka ke diskotik, mungkin dengan mereka minum, mereka melakukan keinginan duniawi yang ada. Karena mereka ingin mengobati kegelisahan hati ini. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka di situ kuasa Tuhan akan Tuhan taruhkan dalam setiap hidup saya dan saudara. Tidak ada kata terlambat dengan aku, anakku Joyce yang kukasih. Aku menunggu engkau hari ini. Biarlah engkau memiliki sikap hati yang rendah datang kepadaku. Banyak perkara yang sementara engkau alami di hari-hari ini, banyak pergumulan hidup. Yang engkau butuhkan adalah kekuatan daripadaku. Maka aku datang kepadamu hari ini. Engkau bahwa selama ini aku sementara memantau hidupmu, apa yang sementara engkau lakukan dan kerjakan. Maka hari ini kebetulan engkau di sini. Rohku yang menarik engkau datang ke tempat ini, bukan keundangan dari manusia, tetapi aku yang menghantar engkau ada di sini. Maka hari ini kebenaranku datang kepadamu. Hari ini engkau sementara mengalami banyak hal di dalam dirimu, tetapi aku berkata kepadamu, ketika engkau datang mempersembahkan sesuatu kepada aku Allah Tuhanmu lewat pujian dan persembahan hidupmu, segala sesuatu kau persembahkan dan kau bawa ini, aku perhitungkan sebagai kebenaran. Maka jangan pernah engkau mengandalkan buatanmu sendiri, tetapi engkau harus melibatkan aku sepenuhnya dalam hidup dan keluarga rumah tanggamu. Berkata kepadamu hari ini, jangan pernah engkau khawatir dengan apa yang engkau
harus makan, minum, dan pakai. Apa yang menjadi kebutuhan hidupmu hari-hari ini aku persiapkan segala sesuatunya. Asalkan engkau selalu mendekatkan diri kepada aku, Allah Tuhanmu. Demikian juga hamba-Mu Michael yang kukasihi, firman-Ku datang kepadamu hari ini. Masa mudamu biarlah engkau serahkan totalitas hidupmu kepada aku, Allah Tuhanmu. Jangan pernah engkau khawatir tentang hari depan. Hari depan seketika engkau datang serahkan kepada aku, Allah Tuhanmu. Maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Aku menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan. Entah itu jodoh, pekerjaan, apa saja yang engkau rindukan dan engkau doakan. Engkau imani, maka terjadi sesuai dengan imanmu hari ini. Maka kebenaranku datang memberkati tiap-tiap dirimu hari ini. Agar supaya engkau tidak gelisah hati, tetapi engkau percaya kepada aku seutuhnya. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi akuilah aku di dalam setiap laku dan tindakanmu. Ketika engkau melibatkan aku dalam seluruh aspek hidupmu, maka segala sesuatu yang engkau capai, yang engkau harapkan akan terjadi. Karena itu janji kebenaranku kepada tiap-tiap dirimu. Demikianlah firman-Ku dan kasih-Ku yang memberkati engkau hari ini. Ya Rabbasika. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan karena kekuatan kemampuan kami. Amin. Tetapi karena kasih kemurahan cinta-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami, tak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hanya oleh pemeliharaan kami ada sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami bawa Tuhan rumah ini Tuhan, tempat kami berkumpul bersekutu di tempat ini. Engkau yang telah pilih dan tentukan tempat ini, keluarga Ibu Nela dan Michael ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan tempat ini Tuhan sebagai suatu mercusuar bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biar Engkau senantiasa dimuliakan di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Bahkan ketika kami boleh berada kumpul bersama di tempat ini Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami, bukan karena kami Tuhan yang ingin bersama-sama, tetapi panggilan jiwa yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar itu boleh senantiasa kami nyatakan Tuhan. Kiranya melalui tempat ini kebesaran-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan, supaya Tuhan kebenaran-Mu boleh terpancar kepada orang-orang di sekitar kami, bahkan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Sinar kemuliaan terang Tuhan sedang mengajar menerangi kegelapan dunia ini Tuhan, khususnya bagi kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan persekutuan ini mendapatkan perhatian dari Tuhan sendiri. Kau memberikan kekuatan senantiasa Tuhan untuk terus kami melakukan doa dan doa Tuhan. Untuk kami Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh selalu bertemu bersekutu di hadapan-Mu. Bahkan Kau memberkati setiap keluarga kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dengan keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu, Engkau terus memberikan kekuatan, kelimpahan sukacita-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh terus dikuatkan di dalam Engkau. Kami yakini pekerjaan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakini pertolongan-Mu atas setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami yakini kuasa-Mu Tuhan atas setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Bagi keluarga Ibu Nela dan Michael Tuhan, kiranya Engkau juga berlaku demikian Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang mereka telah kerjakan di dalam kehidupan mereka Tuhan, bahkan melalui kami juga ya Tuhan. Engkau memberkati, kembalikan yang telah senantiasa diberikan bagi pekerjaan di tempat ini. Kami Tuhan tidak dapat membalaskan apapun Tuhan, tapi Engkau akan senantiasa menyertai Ibu Nela di dalam pekerjaannya. Engkau memberikan Tuhan kepekaan supaya boleh senantiasa mendengar suara-Mu,
dia tidak dibimbangkan oleh perkara-perkara yang datang, oleh orang-orang yang tidak menyukai dirinya, bahkan mungkin keluarga yang senantiasa menyakiti hatinya. Memberi kekuatan di dalam hatinya Tuhan, di dalam imannya. Kau yang menembus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan boleh tetap memandang kepadamu, menyerahkan setiap perkara kepadamu, bahwa Engkau adalah penolongnya yang sungguh. Biarlah dia boleh selalu menaruh pengharapannya kepadamu Tuhan. Terima kasih kami tahu Tuhan, Kau senantiasa memberi masa depan yang cerah dan yang indah. Tuhan menuliskan Tuhan kebaikan di dalam kekekalan kehidupan Tuhan. Terima kasih demikian firman Kau ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati anak muda ini Tuhan, sehingga dia boleh senantiasa memiliki rasa takut dan hormat akan Engkau ya Tuhan. Bahkan senantiasa menghargai dan menghormati orang tuanya juga. Biar dia boleh Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan masa mudanya ini bagi kemuliaan nama-Mu. Apapun yang dikerjakannya pada saat ini senantiasa boleh dilandasi dengan kasih akan Engkau, sehingga Tuhan tidak ada hal yang sia-sia yang dikerjakannya Tuhan di dalam hidupnya, karena Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya Tuhan. Tidak ada jalan buntu yang membentang di hadapannya. Segala sesuatu yang Kau telah bukakan Tuhan, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Sebab itu Tuhan, kami percayakan kehidupan Michael sepenuhnya kepadamu. Baik Tuhan, kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan, biarlah Engkau yang akan menyediakannya pada waktu yang tepat ya Tuhan. Tadinya pada saat ini Tuhan, Engkau yang menuntun, bahkan Tuhan memberikan kepandaian sehingga dia dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan berikan hati yang senantiasa bersyukur Tuhan, bahkan untuk orang tua yang senantiasa mengasihi dia, mengarahkan kehidupannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak Tuhan. Apa yang dikatakan ibu sama benar sekali, cuman kita hanya mau kasih ayat, dua ayat ke Joyce bahwa waktu apapun yang orang katakan, waktu bilang begini, kalau kita yakin pasti banyak yang mencemooh, tapi tidak usah takut, karena cemooh itu bukan kita yang dicemooh tapi Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, karena waktu Saulus bertobat di Kisah Pasal Rasul 9 ayat 4 berkata, Yesus berkata di tengah jalan, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Saulus berkata, siapakah engkau? Tuhan. Yang mengatakan siapakah engkau tahu Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Kalau mau pikir di sini, hanya kasih kekuatan untuk Kak Joyce bahwa yang dianiaya itu manusia. Yang dianiaya itu manusia, termasuk Stefanus. Waktu Saulus membunuh Stefanus hanya mengatakan, Tuhan, biarkanlah dosa ini ditanggungan kepadaku. Bayangkan di Stefanus sebagai manusia, kan dia tahu Saulus ini pasti orang suruhan Tuhan. Jadi dia tahu, jadi apapun yang Saulus lakukan waktu bunuh Stefanus, dia tetap cuma bilang, Tuhan ampun, sekalipun dia penyawa. Jadi hanya bilang, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak ada katanya orang dosa 7 turun itu tidak bisa diampuni. Itu banyak yang salah, karena dosa 7 turun itu bisa diampuni kalaupun kita ambil keputusan dan ambil tindakan dia itu cari firman, cari Yesus. Jadi dalam ayat kedua yang kita makasih di Yakobus 5 ayat 20, di sini yang berperan utama Ibu Nela. Jadi memang dipercayakan di persekutuan Philadelphia ini memang mencari jiwa, menyelamatkan jiwa. Jadi di sini Ibu Nela sudah selamatkan jiwa lagi. Kan di dalam Yakobus 5 ayat 20 kan berkata begini, barang siapa membawa orang itu dari jalan-jalan yang berpaling ke jalan benar, maka orang itu telah menyelamatkan dia dari maut. Berarti ya terima kasih banyak bahwa Joyce sudah diselamatkan oleh Tuhan dari maut lewat Ibu Nela. Jadi yang hanya kedua kekuatan itu yang kita mau kasih ke Kak Joyce, bahwa dosa apapun yang orang lakukan tidak ada yang bilang, oh saya kebetulan memang selama kan Kak Joyce, cuma Kak Joyce yang kenal. Kita juga kenal Kak Joyce orang lama, karena kita juga tidak masuk dulu keyboard, cuma ikut-ikut. Kita juga kenal teman kita, kita kenal juga semuanya. Jadi yang kita bilang tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, karena waktu disalib itu yang kita kasih kekuatan bahwa ada 3 orang, yaitu Yesus. Di samping di Alkitab tidak tercatat bahwa di samping kiri kanan itu ada namanya itu siapa. Di samping kiri kanan itu siapa yang mengatakan bahwa jika engkau Tuhan, cobalah engkau turun dan selamatkan dirimu. Yang tidak mengatakan juga samping kiri atau kanan yang mengatakan bahwa engkau tidak bisa berkata seperti itu karena dia tidak layak disalibkan seperti kita. Kalau mau pikir yang disalibkan di samping kiri kanan itu banyak sekali lebih dosa.
orang ini dosa paling kecil cuma. Tapi Tuhan bilang hari ini juga engkau sudah berada di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Joyce percaya, kalaupun ikut Tuhan yang ada bilang kata siksa. Jadi ini kita mau bilang lagi, jangan sampai besok-besok Joyce bilang Tuhan kita siksa mau ikut Tuhan begini. Nyana ada kata ikut Tuhan itu siksa. Itu Tuhan itu nyana ada yang siksa. Tadi yang membawa Ibu Glory bilang stay by stay. Kalaupun doa orang belum dijawab itu by stay. Tinggal tunggu deh. Dekat nama ikut tinggal tunggu jawaban dari Tuhan. Kalau kita mau kesaksian sedikit bahwa kita dulu sama Ibu bilang tadi memang benar di penglihatan itu. Asa terus Joyce, kita sampai sekarang melihat penglihatan itu seminta di sungguh-sungguh, tapi dari manifestasi penglihatan belum ada. Jadi Joyce ini harus bangga bahwa sekarang ini Tuhan so pakai Joyce. Karena lewat manifestasi penglihatan itu Joyce asa terus, karena tidak semua orang mendapatkan manifestasi penglihatan. Karena di saat persekutuan ini memang persekutuan benar-benar murni, apa kita bilang murni. Banyak yang mengatakan penglihatan tapi tidak memiliki translate. Karena Yesus berkata itu penglihatan Tuhan Yesus juga memberikan orang penglihatan, tapi Yesus juga memberikan Roh Kudus yang sama, talenta yang sama kepada orang di samping kiri kanan untuk menerjemahkan itu. Itu sudah dikatakan di firman. Jadi kalau Joyce penglihatan apa yang kita sampaikan itu bukan karena hayalan, tapi itu minta doa. Karena seperti Ibu yang saya bilang tadi, doa itu penting, pujian itu penting. Kenapa dikatakan doa itu lebih, pujian itu, pujian penyembahan lebih besar daripada doa? Karena ada doa yang diminta di saat orang susah. Di saat orang susah orang baru ingat itu.